channel Mama Happy Komunitas Hapsari. Inilah channel YouTube Komunitas Hapsari untuk pemberdayaan perempuan. Dukung kami dengan cara tekan subscribe, tekan juga gambar loncengnya, like, komen, share, agar kami terus produktif membagikan kisah-kisah inspiratif. Terima kasih. Ini kisah tentang Mak Ugi. Namanya Sugiyati, perempuan ibu rumah tangga 33 tahun yang sudah 2 kali menjanda. Dari pernikahan pertama, Sugi memiliki 2 orang anak, 1 perempuan dan 1 laki-laki. Sugi menikah pada umur 21 tahun dengan laki-laki pilihannya sendiri. Setelah menikah dan punya anak, Sugi pindah dan tinggal di Pekanbaru. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Sugi ikut bekerja membantu suaminya menjadi buruh harian lepas. Ternyata, perkawinan dan kehidupan berumah tangga tidak seindah impian seorang Sugi. Setelah menikah, suaminya berubah, suka berjudi dan narkoba, sehingga membuat Sugi merasa ngeri. Apalagi ketika suaminya sering melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya, bersikap kasar, kerap memaki, hingga memukul seperti bukan anaknya sendiri. Sering dipukul sampai keluar darah di sini sama remote, dilempar remote sama dia, keluar darah. Meski suaminya tetap sayang padanya, Sugi tidak mungkin membiarkan anaknya menjadi korban kekerasan ayahnya sendiri. Berkali-kali Sugi membicarakan hal ini, namun suaminya tidak peduli. Awak sendiri nengok anak kita dipukuli, kita kan ya nggak terima, anak tuh trauma, nengok bapaknya kayak ketakutan gitu. Akhirnya aku inisiatif, ya udahlah aku pergi dulu dari rumah, biar tenang lah anak-anakku ini. Rupanya aku pergi dari rumah itu dia malah senang, katanya malah enak, nggak ngurusi anak, nggak ngurusi cucu. Sugi akhirnya memutuskan bercerai dan pulang ke rumah orang tuanya. Suaminya tetap tidak peduli dan membiarkan ia pulang bersama anaknya tanpa diberi uang. Setelah tinggal di rumah orang tuanya, Sugi bekerja apa saja menafkahi kedua anaknya. Pelan-pelan, Sugi bangkit dari keterpurukan, hingga ia berkenalan dengan seorang laki-laki duda beranak 2. Laki-laki itu tampak begitu baik, rajin sholat, rajin bekerja, serta menunjukkan rasa cinta dan sayang, baik kepada Sugi maupun kedua anaknya. Sugi pun jatuh cinta lagi. Laki-laki itu akhirnya melamar Sugi. Awalnya ditolak oleh orang tua Sugi, namun Sugi memohon dan meyakinkan kedua orang tuanya bahwa dia adalah laki-laki yang baik. Sugi ingin meneruskan kehidupan berumah tangga dengan teman hidup yang baru yang dipercayainya lebih baik dari suami sebelumnya. Sugi bahkan membantu biaya pernikahan dengan menyerahkan 4 juta rupiah dan 4 goni beras kepada calon suami barunya. Begitulah Sugi melalui hari-hari yang baru bersama suami kedua dan 4 orang anaknya. Sayangnya, kebahagiaannya tidak berlangsung lama. Setelah menikah dan hidup bersama, sikap suaminya berubah. Suaminya pilih kasih dan tidak mau menerima kedua anaknya sebagaimana janjinya semula. Suaminya menginginkan kedua anaknya keluar dari rumah
tinggal bersama orang tua Sugi atau bersama ayah kandungnya. Suaminya bahkan menjadi malas bekerja dan hanya mengharapkan uang dari Sugi yang sehari-hari bekerja sebagai buruh tani di ladang orang. Hingga pada satu titik di mana semua tabungan Sugi habis sudah. Dan suaminya mulai marah-marah lalu mengusirnya dari rumah. Sugi tidak berdaya. 4 bulan dia diusir 3 kali, terus pulang kemari. Jam 12 malam dia kemari, Bu. Bapaknya pun nggak setuju dulu itu, tapi anakku cinta, nangis dia. Dijalani lah. Dalam kesedihan yang mendalam, Sugi kembali tinggal di rumah orang tuanya dan memutuskan bercerai dari suami keduanya. Sugi kembali membantu menggarap ladang milik orang tuanya, bertani, bertanam padi dan palawija. Ia juga menerima jahitan baju, celana, gamis, dan lain-lain. Jahitannya cukup rapi dan pelanggannya cukup puas. Walau upahnya tak seberapa, tapi Sugi merasa hidupnya lebih tenang. Kesendiriannya saat ini membuatnya lebih bahagia dibanding hidup dalam 2 kali perkawinan yang justru menyiksanya lahir dan batin. Aku bahkan tidak bisa menangis lagi, air mataku sudah kering, katanya. Aku udah nggak bisa nangis lagi ya. Kalau cerita tentang masa lalu itu udah kering kayaknya air mata ini ya. Karena kayak mana ya, sakit hati dari pertama sampai suami kedua itu sama-sama cari makan, sama-sama kerja, sama-sama capek. Tapi kita itu sebagai perempuan itu nggak dihargai gitu. Namun, Sugi tidak ingin lemah. Ia ikhlas membesarkan kedua anaknya sendirian. Ia bangkit lagi demi masa depan kedua anaknya dan kedua orang tuanya yang tetap menyayanginya.